Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Bahodin Mudori dari TRPLC ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara tutorial menggunakan bahasa pemrograman Dart. Oke, kita langsung saja. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mendapatkan Dart SDK ya, instalasi Dart SDK. Cara menginstalnya cukup mudah. Sini kita perlu yang namanya masuk ke dalam kita masuk ke website, kemudian ke dart.dev. Di sini kalian bisa mendownload Dart SDK di web ini, teman-teman. Kalian tinggal scroll aja ke bawah, nanti di sini ada Windows. Nah, sini kalian bisa baca-baca mengenai cara download Dart SDK ya. Lalu di sini kita download ekstrak ya. Atau kalian masuk aja ke Santri Coding. Di sini kalian bisa lihat-lihat juga cara instalasi Dart SDK. Di sini kita bisa setelah install, kita buka command prompt, lalu ketik Dart. Coba ya, kita buka cmd. Dart. Kalau misalnya Dart kalian sudah terinstall, biasanya dia ada sesuatu lah di sini. Nah, nih, ini bisa kita lihat versinya ya, Dart version misalkan. Dart version. Nah, kalian bisa lihat versinya di sini saya pakai 3.10.7. Kemudian kita bisa ke install yang namanya Visual Studio Code, standar lah ya, Studio Code. Lalu kita langsung saja untuk belajar apa itu Dart. Oke, di sini kita bisa membuat sebuah file Dart. Ini bisa kita cari saja. Cara membuat project Dart baru itu caranya kita Dart create aja, teman-teman. Dart create, kemudian create, lalu nama project yang akan kita namakan ya. Ini kita Dart create bla 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 bla, lalu Dart run. Nah, langsung aja kita kalau udah selesai membuat Dart project Dart, kita bisa akan muncul seperti ini, teman-teman. Di sini ada, ini saya menamakannya project one. Di sini kita ada Dart tool, ada bin. Ini untuk main projectnya ya. Kita bisa ubah-ubah di sini, teman-teman. Ada lib, ada test, dan ada get ignore, ada option YAML, ada change log, spec YAML juga ada. Ini ada readme ya. Lalu di sini kita membuat folder baru dengan nama 1 yang akan berisi statement. Kita mulai dari statement dulu ya. Jadi apa itu statement? Statement adalah, kita mulai dari expression dulu ya. Expression adalah potongan kode yang menghasilkan nilai. Ekspresi tidak melakukan sesuatu seperti mencetak atau mengubah atau melainkan sesuatu itu sendiri yang memiliki hasil. Jadi ekspresi ini adalah kode yang tidak memiliki nilai ya. Nah, statement adalah kita memberi perintah untuk komputer. Contohnya adalah 42. Ini itu bagian dari expression. Angka langsung adalah ekspresi. Kemudian kita bisa 3 plus 2 itu menghasilkan 5. Lalu ada string yang berupa hello Dart. Kemudian ada nama variabel, ya kan? Kita sini bisa mengambil nama variabel ya. Itu termasuk expression juga. Kemudian A lebih dari B itu menghasilkan true atau false. Lalu yang kedua adalah yang namanya statement. Nah, expression contohnya ini ya. 4 itu
header string ya, number string, dan satu gitu, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa yang namanya statement atau pernyataan. Jadi statement itu adalah baris kode yang melakukan tindakan atau perintah tertentu ya. Jadi statement itu adalah perintah untuk membuat kode tertentu berjalan ya. Jadi statement itu seringkali menggunakan expression di dalamnya dan umumnya diakhiri dengan titik koma. Statement tidak menghasilkan nilai untuk disimpan. Jadi produk statement adalah bisa berupa deklarasi variabel X misalkan yang bernilai 10. Jadi kita bisa menambahkan perintah cetak juga ya. Di print hello, lalu ada pengkondisian atau if, dan perulangan atau for atau while. Di sini expression menghasilkan nilai. Statement melakukan aksi. Anda tidak bisa menulis if true karena if the statement bukan nilai. Tapi Anda bisa menulis var karena adalah 3+2 adalah expression. Di sini kita bisa mempelajari tentang operasi operator ya. Jadi operasi adalah aksi manipulasi data yang dilakukan menggunakan operator. Operator adalah simbol khusus, sedangkan operand adalah data yang diolah. Contohnya adalah 5+3 ini teman-teman. 5 dan 3 adalah operand. Dan plus adalah operatornya. Nah, jadi 5+3 ini adalah operation. Yang juga merupakan sebuah expression ya. Jadi start itu juga masuk di dalamnya aritmatika, ada relasi atau perbandingan, ada logika juga, kemudian ada penugasan dan type test. Contoh kodenya adalah seperti ini teman-teman. Statement itu dia adalah deklarasi dan inisialisasi. Di sini INTA sama dengan 10, INTB sama dengan 5. Lalu operation dan expression adalah hasil ya. Ada operation dan expression, hasilnya itu. Kemudian statement juga bisa menggunakan ekspresi di dalamnya. Nah, hasil dari 10, maka itu adalah ekspresi itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah expression 1+2 itu menghasilkan nilai yang berarti 3. Nah, 3 ini expression. Kemudian statement adalah aksinya ya. Yang melakukan adalah print, misalnya print ini ya. Dia akan melakukan aksi berupa mencetak. Lalu operation adalah tanda yang mengoperasikan data sebenarnya. Setelah itu di sini kita bisa cek aja di sini. Ini ada statement print ya. Di sini statement itu akan melakukan sesuatu ya. Di sini print hello world. Maka ketika kita jalankan kodenya, dia akan membuat print ya kan, print hello world 2 di sini. Kemudian di sini 2 itu adalah dari aritmatik ya. Ketika kita print ini juga merupakan expression dan hasilnya itu adalah expression itu sendiri. Oh, print ini ada statement. Kemudian di sini ada integer juga. Ini ada 1+1, 2+1, 2-1, 3×2, 4/3. Kemudian kita akan belajar tentang yang namanya variabel dan konstanta, teman-teman. Apa sih variabel dan konstanta itu? Jadi, variabel dan konstanta adalah variabel sendiri adalah wadah menyimpan nilai yang nilainya bisa berubah, mutable. Sedangkan konstanta adalah nilainya tetap dan tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Jadi biasanya konstanta itu menggunakan kata kunci const untuk nilai yang diketahui saat kompilasi atau final. Untuk nilai yang ditetapkan saat runtime, perbedaan utamanya adalah variabel bisa diubah-ubah, sedangkan konstanta nilainya permanen. Contoh konstanta adalah seperti nilai pi pada luas lingkaran ya. Dia bernilai 3,14. Oke, di sini kita bisa bahas satu persatu. Variabel adalah wadah ya, menyimpan data yang nilainya bisa diubah kapan saja selama program berjalan. Contoh deklarasinya dia memakai var, dynamic, atau tipe data spesifik misalnya integer atau string. Contoh di Dart itu sendiri, kita bisa mendeklarasikan var bernama Budi. Nah, maka nama Andi sah karena nilai bisa berubah. Dan juga integernya adalah 25. Tapi umurnya 26. Nah, tapi ini juga sah juga karena nilainya adalah variabel. Karakteristiknya adalah dinamis ya kan. Bisa diisi tipe data berbeda jika pakai var atau dynamic. Lalu konstanta. Konstanta adalah nilai yang tidak bisa diubah setelah ditetapkan, bersifat immutable. Contohnya adalah const. Pakai const ini. Nilai harus diketahui saat kode dikompilasi sebelum program berjalan. Optimasi kode lebih baik, contohnya adalah konstanta pi yang bernilai 3,14.
atau konstanta nama aplikasinya itu sendiri yang berupa nama project kan dari aplikasinya ya. Jika pakai final ya, nilai ditetapkan sekali, tapi bisa jadi nilai baru diketahui saat program menjalankan. Final tanggal lahirnya ya. Contoh seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan belajar Dart ya. Oke, di sini kita akan belajar apa itu data type. Kita belajar bersama aja di sini. Oke, data type itu adalah tipe data ya. Jadi adalah mengklasifikasikan yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dan dimanipulasi dalam sebuah variabel seperti angka, teks, dan boolean ya. Di tipe data bawaan utama dalam Dart itu dia tuh ada numbers yang berisikan int atau double. Kemudian ada string yang digunakan untuk teks. Lalu ada boolean atau bool itu menyimpan dua nilai ya. Bisa berupa true atau false. Kemudian ada collection yang bisa berupa list, map, dan set. Kemudian yang lainnya ada seperti runes, simbol, dan null. Jadi yang lanjutnya itu ada objek juga. Coba kita lihat. Oke, kemudian ada objek. Jadi objek di dalam di Dart adalah akar atau root dari semua kelas. Artinya semua tipe data di Dart, mulai dari angka, string, hingga kelas yang kamu buat sendiri adalah turunan dari objek. Contohnya adalah seperti ini ya. Objek nilai sama dengan 10, ini bisa diisi int. Kemudian di sini ada nilainya berupa halo ya. Kita bisa ubah ke dia ke string ya. Lalu apa itu operation on mixed type? Jadi Dart itu adalah bahasa yang statically type, artinya ia sangat hati-hati saat kamu mencampur tipe data berbeda dalam suatu operasi. Di sini ada angka atau berisi angka 6 yang induk dari int dan double. Lalu di Dart bentuknya seperti ini, int a sama dengan 5, titik koma, double b for hasilnya. Kemudian ada string concatenation. Kamu tidak bisa langsung menambahkan string dengan angka menggunakan operator plus. Kamu harus mengubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti ini, string text sama dengan score. Jadi kita nggak bisa serta-merta menambahkan ya ketika string bertemu dengan sebuah int atau angka. Oke, lanjut typecasting. Typecasting adalah proses mengubah suatu tipe data ke tipe data lainnya secara eksplisit. Tidak, kita bisa menggunakan kata kunci berupa AS. Digunakan untuk memaksa compiler memperlakukan sebuah objek sebagai tipe tertentu. Ini biasanya dilakukan jika kamu yakin sebuah variabel objek atau dynamic sebenarnya berisi tipe data yang lebih spesifik. Contohnya adalah objek data ini adalah string ya, berupa string. Lalu string datanya itu sebagai sebuah string ya. Jadi kita akan casting dari objek yang berupa nilai ini menjadi string. Kemudian ada konversi tipe ya. Kita bisa mengkonversi beberapa tipe, di string ke int ke string, dan double ke int. Lanjut kita akan belajar yang namanya interpolation multiline. Oke, di string di Dart adalah merepresentasikan urutan karakter ya. Kamu bisa menggunakan tanda petik atau mempetik ganda untuk mendefinisikannya. Contohnya adalah seperti ini. Namanya Gemini, hobinya coding. Apa itu string interpolation? Ini adalah cara yang paling efisien untuk memasukkan nilai variabel atau ekspresi ke dalam string tanpa perlu menggunakan operator.
Variabel sederhananya adalah menggunakan simbol dollar diikuti nama variabel. Ekspresi kompleks menggunakan S kurung kurawal jika kamu ingin melakukan operasi di dalam string seperti memanggil fungsi atau perhitungan. Contohnya adalah string produk kopi, kemudian int harganya 5.000. Di sini menggunakan interpolasi sederhana dan ekspresi. Ini kita pakai tanda dolar ya. Apa itu multi-line string? Jadi, ketika kamu ingin menulis teks yang sangat panjang atau memiliki banyak garis seperti paragraf atau kode HTML JSON, kamu tidak perlu menggunakan karakter escape seperti /n. Cukup gunakan 3 tanda petik tunggal atau 3 tanda petik ganda. Contohnya seperti ini, string pesan 3 petik tunggal ya. Kemudian berupa paragraf seperti ini lalu ditutup dengan petik tunggal juga. Lalu kita akan belajar apa itu boolean ya. Boolean operation, boolean data type, boolean logic, boolean data type, boolean logic, equality, greater than, lesser than, lalu operator, operator precedence, overridden, precedence. Oke, kemudian ada boolean data type dan logic ya. Jadi tipe data atau boolean di Dart hanya memiliki 2 nilai literal yang berupa true atau false. Jadi Dart menerapkan type safety yang ketat ya. Artinya kamu tidak bisa menggunakan angka seperti 0 atau 1 sebagai pengganti boolean. Logika boolean biasanya digunakan bersama operator perbandingan dan operator logika. Contohnya adalah bool is ready, true, bool is finished, false. Kemudian ada comparison dan inequality operators. Operator ini membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean. Contohnya adalah sama dengan, jadi A sama dengan B sama dengan false. Itu contohnya ya. Kemudian sini ada tidak sama dengan, inequality. Kemudian lebih besar greater than, lebih kecil dari, lesser than. Lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Kemudian ada yang namanya logical operator, and, or, atau not. Digunakan untuk menggabungkan beberapa ekspresi boolean. Contohnya n atau tanda dan ya menghasilkan true jika keduanya benar, kemudian atau or yang berisikan slash garis-garis menghasilkan true jika salah satu benar. Kemudian ada not membalikan nilai inversi. Kemudian ada yang namanya operator precedence atau urutan kekuatan. Jadi fungsinya adalah menentukan operator mana yang dieksekusi lebih dulu dalam suatu baris kode. Dart mengikuti aturan matematika standar. Urutan umumnya dari tertinggi ke rendah. Yang pertama adalah negasi, dan ada perbandingan, lebih dari kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kemudian ada persamaan, ada logical and, dan logical or. Lalu ada yang namanya overridden precedence. Jika kamu ingin mengubah urutan eksekusi mendahulukan yang lama, kamu harus menggunakan tanda kurung. Ini disebut overriding. Contohnya tanpa kurung, dan ini dijalankan lebih dulu. Bool hasil sama dengan true, false. Apa sih namanya tadi ya? Dan itu n ya. N. Oke, di sini kita akan melanjutkan control flow ya. Control flow. Loops, while loop, do while loop, repeating loop, for loop. Oke, dalam Dart, control flow adalah mekanisme yang mengatur urutan eksekusi kode. Tanpa ini, kode kamu hanya akan berjalan lurus dari atas ke bawah.
Loops atau perulangan memungkinkan kita mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Yang pertama ada yang namanya for loops. For loops adalah pilihan terbaik ketika kamu sudah tahu persis berapa kali ingin mengulang sesuatu. Standarnya menggunakan counter penghitung. For in sangat efisien untuk memproses elemen di dalam sebuah list collection. Contohnya adalah seperti ini. Standarnya adalah kita akan pakai for, kemudian ada nilai integer, dan akan memberikan perintah untuk mengeksekusi ya. Eksekusi adalah nilai ke 1 ya. Jadi pasti ini 1 dan kurang dari 3. Kemudian ada yang namanya for in ya, untuk ringkas untuk list. Contohnya adalah variabel berupa daftar buah. Di sini ada apel, jeruk, mangga. Maka dia akan bisa memanggil buah-buah itu, teman-teman. Lalu ada while loop. While loop adalah mengecek kondisi terlebih dahulu. Jika kondisi true, kode di dalamnya dijalankan. Jika sejak awal kondisinya false, kode di dalamnya tidak akan pernah berjalan sama sekali. Contohnya adalah pakai seperti ini ya, integer energi 3, ketika energi 0, maka ketika 0 dia akan tidak berjalan ya, agar tidak terjadi infinite loop. Lalu di sini ada do while loop. Berbeda dengan while, do while menjalankan blok kode minimal 1 kali sebelum mengecek kondisinya. Ini berguna jika kamu butuh proses inisialisasi yang harus jalan dulu sebelum validasi. Contohnya adalah seperti ini. Lalu ada breaking loop dan continuing. Terkadang kita perlu keluar dari perulangan lebih cepat atau melompati satu putaran tertentu. Break itu menghasilkan seluruh perulangan saat itu juga. Kemudian ada continue, melompati sisa kode di putaran saat ini dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, ini ada perbandingan ringkasnya. For kapan digunakan adalah jika jumlahnya sudah pasti ya. Karakteristiknya adalah menggunakan counter. While itu berdasarkan kondisi dinamis. Harus cek kondisi di awal. Lalu do while adalah minimal harus jalan sekali. Tapi dia cek kondisi di akhir. Nah, di sini ada tips untuk menghindari yang namanya infinite loop. Pastikan di dalam while atau do while ada logika yang pada akhir akan mengubah kondisi menjadi false. Jika enggak ada kondisi false, maka program kamu akan hang karena mengulang selama-lamanya guys ya. Lalu kita akan belajar yang namanya function. Ini ada main function, argumen, dan parameter. Dalam dat function atau fungsi adalah blok kode yang terorganisir yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu ya. Fungsi membantu kita menghindari pengulangan kode atau DRY ya, don't repeat yourself. Main function sendiri adalah fungsi paling spesial di Dart. Ini menggunakan entry point atau titik masuk utama aplikasi. Tanpa fungsi ini, program Dart tidak dapat dieksekusi. Nah, bentuk main function adalah seperti ini, void main, dan akan melakukan print ya. Void ini adalah fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. List string dengan kamu ini yang digunakan untuk menerima argumen dari terminal atau command line. Lalu ada parameter dan argumen. Dua istilah ini sering tertukar namun memiliki perbedaan teknis yang jelas. Parameter adalah variabel yang kita definisikan di dalam tanda kurung saat membuat fungsi. Lalu argumen adalah nilai nyata yang kita kirimkan ke fungsi saat memanggilnya. Kemudian sini ada jenis-jenis parameter di Dart. Yang pertama ada positional parameter. Parameter yang urutannya harus pas. Jika kamu salah urutan, datanya akan tertukar. Di sini seperti ini ya. Lalu ada named parameter menggunakan kurung berawal. Parameter ini sangat populer di Flutter. Kamu menggunakan nama parameternya sehingga urutan tidak jadi masalah. Secara default, named parameter bersifat opsional, bisa null kecuali ditambahkan kata kunci required. Kemudian ada yang namanya optional positional parameter menggunakan kurung siku. Parameter ini bisa diisi atau tidak, namun tetap harus sesuai urutan. Kemudian ada yang namanya return value. Fungsi yang bisa digunakan hasil perhitungan atau data menggunakan kata kunci return. Ada arrow syntax. Jadi untuk fungsi yang hanya berisi satu baris ekspresi, Dart menyediakan cara singkat untuk disebut fat arrow syntax. Nah, ini ada perbandingan ringkasannya. Dan fungsi adalah gerbang utama, parameter ada variabel penampung di definisi fungsi. Kemudian ada namanya argumen, nilai konkret dimasukkan saat fungsi dipanggil. Yang terakhir ada nama parameter, lebih aman dan mudah dibaca, paling sering dipakai di Flutter. Kemudian kita akan belajar
ini teman-teman, anonymous function. Jadi anonymous function, nah anonymous function adalah fungsi sekali pakai, biasanya untuk callback. Arrow function mempersingkat fungsi satu baris. Kelas ini fungsinya adalah blueprint untuk menciptakan struktur data. JSON adalah format pertukaran data, dan cascade adalah menjalankan banyak perintah pada satu objek sekaligus. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ini ada anonymous function. Ini ada arrow function. Ini ada OOP atau Object Oriented Programming. OOP adalah paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek. Bayangkan kelas ini sebagai blueprint ya, dan objek sebagai hasil cetakannya. Kemudian ada map JSON, JavaScript, Object Notation. Data sering datang dari internet dalam format JSON. Di Dart, JSON dipresentasikan menggunakan tipe data map string. Ada cascade notation. Oke. Jadi kita akan belajar yang namanya constructor. Di dalam Dart, constructor adalah fungsi khusus yang dipanggil saat kita menciptakan sebuah objek dari sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk menginisialisasi properti awal dari objek tersebut. Yang pertama ada default constructor. Jika kamu tidak mendefinisikan constructor sama sekali, Dart akan secara otomatis membuatkan default constructor. Fungsi ini tidak memiliki argumen dan tidak melakukan apa-apa kecuali menciptakan objek baru. Contohnya adalah sini ya. Kemudian ada yang namanya generative constructor. Ini adalah jenis yang paling umum. Kamu secara eksplisit mendefinisikan bagaimana objek harus dibuat. Dart memiliki cara sintaktik sugar untuk memasukkan argumen langsung ke dalam properti menggunakan kata kunci this. Dalam kode itu bentuknya seperti ini ya, this. Kemudian ada yang namanya named constructor. Di Dart kamu tidak bisa melakukan method overloading dua fungsi dengan nama sama, tetapi parameter berbeda. Solusinya, Dart menggunakan named constructor. Ini memungkinkan satu kelas memiliki banyak konstruktor dengan tujuan berbeda. Contohnya ini ya, konstruktor utama. Nah, ini named constructor 1 untuk pesawat kargo. Di sini pesawat kargo, tipenya kargo, kapasitasnya. Kemudian dikasih sini dengan parameter spesifik seperti pesawat jet. Kemudian sini ada yang namanya redirecting constructor. Sini sebenarnya untuk membangun konstruktor lain ya. Seperti itu. Ini kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, mari kita melanjutkan pembelajaran kemarin. Di sini kita akan membahas yang namanya dasar-dasar object oriented atau OOP. Yang pertama ada yang namanya initializer list. Digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel instance sebelum body constructor dijalankan. Sangat berguna untuk validasi atau menetapkan nilai variabel final. Contohnya adalah point, double x, double y, seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya constant constructor, yaitu membuat instant class menjadi immute atau tidak bisa diubah. Jika datanya sama, Dart hanya akan membuat satu objek di memori. Syaratnya adalah semua field harus final juga. Lalu ada yang namanya factory constructor, jadi konstruktor yang tidak selalu membuat instance baru dari kelasnya sendiri. Bisa mengembalikan instance dari subclass atau mengambil instance dari cache. Lalu ada yang namanya static members, variable atau method yang dimiliki oleh kelas itu sendiri, bukan oleh objek. Kamu memanggilnya dengan nama kelas dan nama method. Kemudian ada yang namanya singleton pattern. Sebuah pola desain untuk memastikan suatu kelas hanya memiliki satu instance di seluruh aplikasi, sering dikombinasikan dengan factory constructor. Lalu ada yang namanya koleksi dan paradigma fungsi. Ada yang namanya sets dan maps. Set itu adalah koleksi item yang unik dan tidak dapat diduplikat. Kemudian ada yang namanya maps, yaitu koleksi pasangan key value seperti kamus. Lalu ada yang namanya high order function, jadi fungsi yang bisa menerima fungsi lain sebagai parameter atau mengembalikan fungsi sebagai hasilnya. Dart memperlakukan fungsi sebagai objek tingkat pertama. Kemudian ada yang namanya pewarisan dan struktur kelas. Ada yang namanya inheritance atau pewarisan. Mekanisme ini di mana satu kelas atau child mewarisi sifat dari kelas lain atau parentnya ya, menggunakan kata kunci extends. Lalu ada yang namanya abstract class, class yang tidak bisa diinstanisasi
dibuat objeknya secara langsung. Tujuannya sebagai cetak biru untuk kelas lain. Lalu ada yang namanya interface. Di Dart, setiap kelas adalah interface secara implisit digunakan dengan kata kunci implements untuk memaksa suatu kelas mengikuti kontrak tertentu. Lalu ada yang namanya mixin. Cara untuk berbagi kode antar kelas tanpa menggunakan inheritance tradisional menggunakan kata kunci with. Lalu ada yang namanya di sini keamanan dan modernitas Dart. Null safety, yaitu fitur yang mencegah error karena nilai null secara default variabel tidak boleh null kecuali kamu menambahkan tanda tanya. Ada yang namanya null aware operator. Operator yang memudahkan manipulasi nilai null. Ada yang namanya tanda tanya double, itu memberikan nilai default jika null. Ada yang namanya tanda tanya titik, itu mengakses properti hanya jika objek tidak null. Kemudian ada tanda tanya sama dengan. Ya, ini memberikan nilai ke variabel hanya jika variabel tersebut null. Yang terakhir ada yang namanya asynchronous programming. Jadi di dunia pemrograman tidak selalu berjalan instan. Terkadang kita harus menunggu atau misal mengambil data dari internet. Asynchronous programming memungkinkan program untuk terus berjalan tanpa harus berhenti menunggu satu tugas selesai. Futures, bayangkan ini sebuah janji, sebuah future ya, atau masa depan memiliki potensi nilai atau error yang akan tersedia di masa depan digunakan bersama kata kunci async atau await. Oke, mungkin cukup sekian dari belajar dasar pemrograman bahasa Dart. Kita akan kembali ke bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.